Halo Sobat Tuk, kembali lagi di Tuk Over, podcast dari Tuk Indonesia. Nah, kali ini kita akan bicara di tengah situasi Indonesia yang sebenarnya lagi nggak ngenakin banget gitu ya suasananya. Banyak bencana ekologis terjadi di mana-mana, dan banyak warga akhirnya sekarang malah jadi banyak tagar-tagar warga jaga warga. Yang sebenarnya tanggung jawabnya nggak bisa dilepaskan begitu aja ke warga sendiri. Nah, hari ini kita ada dua narasumber. Nah, ada Kak Uli dari Walhi Nasional. Iya, Kak Uli ini sekarang kepala divisi kampanye ya, Kak Uli ya. iya benar. Gimana kabarnya Kak Uli? Baik, secara personal baik ya. Tapi kan, situasinya bener kan tadi nggak baik-baik aja gitu. Iya. Oke, nanti kita bahas nih ya, Iya. situasi nggak baik-baik ini kan pasti ada penyebabnya ya Mhm. Kak Uli ya. Nah, satu lagi kita punya narasumber dari Tuk Indonesia. Itu ada Bang Aris. Halo, Gimana kabarnya Bang Aris? sehat dong, alhamdulillah, sama seperti Uli ya, sehat alhamdulillah. Oke, Bang Di Aris. situasi yang kayak begini kita harus sehat, Ya, Iya, betul. ya, paling penting. yang penting iya biar nggak stres sih ya. Ya. Walaupun kalau baca-baca medsos pasti stres lagi. Iya, Stres. iya, iya, lihat. Oke, Bang Aris ini Kepala Divisi Advokasi dan Pendidikan Publik di TUK Indonesia. Ya. Oke, nah mungkin kita langsung saja ya, Kak Mhm. Uli. Nih, Mhm. hari ini kan banjir terjadi gitu ya di Sumatera. Mhm. Dan sebenarnya nggak cuma di Sumatera ya, beberapa titik-titik di Indonesia Mhm. juga mengalami Mhm. banjir gitu ya hari ini. Mhm. Nah, banyak orang yang merespon banjir ini karena kita bisa lihat sendiri gitu ya dari perubahan yang sebelumnya gitu ya. Kalau dilihat dari satelit bagaimana ada perbedaan landscape gitu ya dari tahun ke tahun, dan memang sih teman-teman bilang hijau sih, tapi pas di zoom lagi ada tuh videonya di zoom lagi kok hijaunya beda gitu ya. Ya, ya. Nah, sehingga banyak yang bilang juga bencana yang terjadi di Sumatera hari ini, bencana ini banjir yang terjadi katanya tuh dengar-dengar kata gara-gara sawit juga gitu ya. Mhm. Nah, kalau Kak Udi meresponnya saat ini seperti apa sih terkait bencana ekologis yang terjadi di Indonesia? Iya, jadi bencana ekologis yang tengah terjadi ya di Indonesia, khususnya di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tentunya pasti difaktori oleh kondisi ekologis yang terus-menerus mengalami penurunan baik secara fungsinya maupun secara layanannya gitu ya. Kenapa? Karena memang secara fungsi dan layanan sistem ekologis kita itu berkurang, itu difaktori oleh ekspansi berbagai izin industri ekstraktif, dan salah satunya adalah perkebunan monokultur sawit. Nah, kami melakukan analisis ya terhadap 3 wilayah ini, berapa besar sih sebenarnya deforestasi yang terjadi, dan berdasarkan perhitungan kami, periode 2016 sampai 2024 saja di 3 provinsi ini ada 1,4 juta hektar hutan yang terdeforestasi. Hutan ya, dia bisa jadi mungkin kawasan hutan negara, bisa jadi juga bukan kawasan hutan negara, tapi secara tutupan hutan kita mengalami deforestasi 1,4 juta hektar selama hanya tidak sampai 10 tahun ya, 2016 sampai 2024. Nah, di Batang Toru saja misalnya kalau kita potret lebih kecil gitu ya di Batang Toru, kami melihat paling tidak ada 5 perusahaan sawit yang beroperasi di landscape Batang Toru, dan kami melihat perubahan dari hutan yang ada di landscape Batang Toru menjadi perkebunan monokultur itu turut mempengaruhi. Karena kan kita tahu dengan jelas ya bahwa ekosistem hutan itu jauh berbeda dengan perkebunan monokultur sawit gitu. Kita tahu hutan dengan segala keberagaman jenis pohonnya dan biodiversitas yang sangat tinggi itu kan punya fungsi-fungsi penting yang salah satunya adalah penyerap air atau sistem hidrologi. Sedangkan sawit satu sisi dia rakus air dan satu sisi juga dia tidak mampu menyerap air dalam skala yang besar. Jadi ketika kemudian ada hujan dengan intensitas yang tinggi, maka ekosistem itu kehilangan kemampuannya untuk menyerap air sehingga memang dia terbawa meluap sampai ke wilayah hilir gitu. Jadi sebenarnya fungsinya berbeda gitu ya sama pokok. Beda banget.
gitu. Beda ya yang Karena kan sempat dibilang kan sama-sama pohon nggak punya daun iya hijau. sama Kalau dilihat juga dari atas ya tetap hijau ya Kak, Uli ya kalau dilihat ya. Benar gitu. Nah, berarti memang salah satu bisa bisa dikatakan begitu ya, karena daya serapnya juga tidak seperti hutan-hutan hujan tropis gitu ya. Benar. Nah, ini kan sempat juga ini ya Bang ya, Aha, kalau tahun 2023 kan sempat ada pemutihan sawit juga gitu oke ya. ya Nah, tapi setelah ada pemutihan sawit ini, tapi sebenarnya masih banyak kok mhm, sawit-sawit di mhm, Indonesia gitu ya. mhm, Nah, kalau Bang Aris ngelihat sendiri ya perjalanan dari yang 2023 gitu ya, soal pemutihan sawit ya hingga hari ini tuh update-nya seperti apa sih Bang? ya pertama setuju Mhm, sama Uli mhm, soal jadi Uli tadi menunjukkan secara faktual di lapangan pernyataan presiden kita iya, ya yang menyamakan pohon sawit dengan hutan itu punya fungsi ekologis yang sama itu terbantahkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Iya, Gitu betul. kira-kira ya. iya, Dari sisi teoritik tadi Uli bilang dan juga bagaimana yang terjadi di lapangan. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks kebijakan kalau kita mau bikin apresiasi, sebenarnya dalam proses yang panjang udah ada perbaikan-perbaikan tata kelola lingkungan sebenarnya mhm, dalam konteks kelapa sawit. 2011 pernah mmm, ada moratorium sawit di masa SBY. mhm, Kemudian di 2018 masa Jokowi juga ada moratorium, itu 2021 juga ada tenun. Kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Kemudian berencana untuk memutihkan perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur tertanam dalam kawasan hutan. Apa yang kita ingin bilang di sini dari agenda pemerintah yang ingin memastikan perlindungan wilayah kawasan atau wilayah-wilayah hutan, mhm, ya, wilayah-wilayah atau wilayah dengan fungsi ekologis yang tinggi seperti itu, kemudian dihancurkan ya, perbaikan tata kelola ini menjadi terabaikan ya, ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini yang berencana untuk memutihkan sawit dalam kawasan hutan. Nah, 2023 tadi itu momentum untuk kami bersama dengan waktu itu ada Walhi juga pernah mengirimkan surat kepada Satgas yang sebelumnya dipimpin juga ada Menteri Luhut Binsar Panjaitan waktu itu di Kemenko Marves kami membuat kajian terkait dengan bagaimana kebijakan ini akan berdampak terhadap tata kelola industri kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, sayangnya tidak ada respon positif yang disampaikan. Kami tidak mendapatkan informasi detail perusahaan-perusahaan mana saja yang akan diputihkan tersebut, tapi ada daftar list panjang 3,3 juta hektar yang sudah tertanam dalam kawasan hutan. Dan tiba-tiba momentum di 2025 Menteri Kehutanan menerbitkan SK 36 2025 yang memuat ratusan perusahaan kelapa sawit yang sudah tertanam dalam kawasan hutan dan ada yang berproses untuk diputihkan dan ada yang ditolak. Nah, ini sebenarnya menurutku penting ya kita obrolkan di sore di saat ini, di mana contoh kasus bahwa pemutihan sawit dalam kawasan hutan itu punya dampak negatif yang akan panjang ke depan. Jadi kebijakan hari ini akan sangat menentukan di masa depan. Nah, itu yang menurutku penting sekali dari pengalaman teman-teman Walhi tadi dielaborasi untuk dilihat ya dari sisi dampak terhadap lingkungannya. iya, berarti tadi sebenarnya upaya-upaya Hmm. moratorium itu sudah lama gitu ya dilakukan, tapi akhirnya terbit nih ya Ya, Undang-Undang Cipta Kerja dan ya, justru ada upaya pemutih, sebaliknya gitu ya melalui betul, pemulihan gitu. pemutihan. Heeh. Nah, Kak Uli, nah ini sih kenapa sih bisa terjadi gitu ya, Mhm, ini kan sawit ya jelas-jelas ya, Mhm, kenapa dia bisa ditanam di kawasan hutan? mhm. mmm, Iya, kalau kami ngelihat gini ya, sebenarnya eh kita tahu bahwa jumlah aparat pengawas di negara kita itu jauh berbeda gitu ya, atau gapnya tinggi sekali dengan jumlah izin yang harus diawasin. Jadi sebenarnya jutaan izin yang ada saat ini, kalau tidak salah kalau izin sawit tuh ribuan ya, sampai sampai ribuan izin gitu ya seluruh Indonesia. 2000-an izin ya, Dua betul. iya,
itu tuh sebenarnya udah nggak mampu lagi dimonitoring oleh aparat pengawas kita karena secara jumlah sumber dayanya itu sangat sedikit gitu. Oke. Nah, itu menurut kami yang menjadi faktor kenapa kemudian pengawasan terhadap entitas-entitas korporasi yang diberikan izin ini tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh pengurus negara. Nah, kita tahu bahwa di dalam undang-undang kehutanan kan memang tidak diperbolehkan ya ada aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan. Kalau tambang kan dia masih boleh dengan izin minjam pakai. Kalau perkebunan tuh sama sekali nggak boleh gitu. Nah, tetapi faktanya Aris bilang tadi ada 3,2 juta hektar sawit dalam kawasan hutan dan bahkan mungkin bisa lebih gitu ya. Itu tadi karena memang sistem pengawasan kita tuh nggak jalan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya hukum kita itu mengakomodasi pelanggaran gitu. Jadi modus sawit dalam kawasan hutan itu kan udah perusahaannya tahu bahwa itu kawasan hutan, dibuka aja dulu hutannya, ditanamin sawit, mereka nggak takut, padahal tahu mereka salah gitu kan. Kan mereka berpikir nih, kan ada nih nanti kebijakan-kebijakan yang bisa memutihkan pelanggaran itu gitu. Dan memang ada satu misalnya mereka bisa mengajukan review terhadap kawasan hutan, status kawasan hutan. Secara mandiri, perusahaan itu bisa mengajukan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Itu pertama. Atau yang kedua melalui revisi tata ruang. Ya. Gitu. Jadi memang ada Ruang ya. ruang-ruang yang bisa dipakai untuk memutihkan pelanggaran sehingga tadi modus mereka itu buka, tanam aja dulu, nanti ada ruangnya kok untuk memutihkan gitu. Nah, apalagi misalnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan, kita punya setidaknya 2 peraturan pemerintah yang memberikan ruang untuk pemutihan secara administrasi ya, pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi tadi. Pertama itu PP nomor 60 tahun 2012 kalau saya tidak salah gitu ya. Itu memberikan waktu 3 tahun kepada korporasi pada waktu itu untuk melengkapi administrasi agar aktivitas yang tadinya ilegal menjadi legal. 3 tahun dikasih waktu. Ya kan? Terus masih banyak perusahaan yang nggak ngikutin ini. Di 2015 dikeluarkan lagi PP 104 gitu ya, yang masih memberikan waktu 3 tahun untuk korporasi melakukan pelengkapan secara administrasi. Nambah lagi jadi 6 Nambah tahun lagi ya. 3 tahun harusnya penegakan hukum dilakukan dong ya. Justru nggak dilakukan penegakan hukum, malah kemudian si pasal 110 110B di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan ya. Jadi memang selalu ada ruang yang diberikan untuk mengakomodasi pelanggaran dan itu sudah membudaya di negara kita sehingga nggak ada pernah ada efek jera bagi perusahaan yang melakukan aktivitas ilegal dalam kawasan hutan. Sekarang misalnya tadi ada penertiban sawit dalam kawasan hutan Satgas PKH ya yang dipimpin juga oleh Jaksaan dan secara mayoritas militer ada di sana gitu. Apa yang luput dari dimensi pengambil alihan oleh negara melalui Satgas PKH? Dimensi pemulihan dan penyelesaian konflik. Nah, itu yang nggak pernah ada gitu di dalam proses penertiban kawasan hutan ini, sehingga ketika Satgas PKH memplang wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai secara ilegal oleh swasta, mereka ambil alih gitu ya, lalu kemudian mereka serahkan ke Agrinas, yang dimana Agrinas ini juga dikelola oleh sebagian besar militer gitu. Jadi sebenarnya ini kayak ganti pemain aja. Tadinya perusahaan swasta, sekarang Agrinas. Tidak ada proses pemulihan hutan di sana dan tidak ada proses penyelesaian konflik di sana. Jadi itu ada sesuatu yang missing di situ ya dan nggak pernah ada pembahasannya. Justru yang ada justru akal-akalan gimana nih ya agar ini tetap bisa berjalan lagi. Benar. Jadi sebenarnya ada banyak permainan juga gitu ya di balik ini semua untuk mengakali gitu. Tadi kan Kauli bilang ya, oh ya udah nggak apa-apa buka aja dulu nanti urusan lain gampang bisa kita lengkapi gitu ya. Tapi tadi menarik juga ya Bang yang ngomongin soal SK 36 2025 ini sebelumnya kan 2023 itu kan ada sekitar 3 juta gitu ya. Tapi 3,3. setelah SK 36 ini yang sudah diputihkan itu kan sekitar 700 ribuan ya, hampir 800 ribuan. Nah, angka-angka ilmiah ini nih sebenarnya kemana juga nih ya? Ya, ini memang jadi pertanyaan bagus sekali. Sampai hari ini itu tidak ada penjelasan
Hmm. ya. Tapi informasi yang kami dapatkan ini tahapan. Jadi setelah ini akan ada tahapan lanjutan. Nah, itu kami masih nunggu. Problem di sini memang soal keterbukaannya. Problem ini juga tadi benar sekali Uli pakai istilah jadi kebudayaan, jadi budaya penegakan hukum. Nah, sebenarnya kalau kita runut kenapa sampai hari ini kita punya problem macam ini peninggalan panjang dari masa Orde Baru. Ya, di mana kerap kali negara mengampuni korporasi yang melakukan pelanggaran hukum. Karena apa? Karena otoritas negara itu kerap kali duduk semeja dengan korporasi. Ya, jadi conflict of interest di dalam tata kelola industri sumber daya alam kita itu masih tertinggal sampai hari ini. Jadi kalau saya menggunakan istilah Uli soal budaya penegakan hukum yang lemah tadi itu juga bisa terlihat di dalam tata kelola sumber daya alam kita yang masih belum berhasil keluar dari problem yang ditinggalkan dalam masa Orde Baru. Gitu. Nah, ini butuh sebuah upaya ya. Kita bisa lihat akhirnya beberapa regulasi-regulasi yang lain itu ikut serta memperkuat budaya ini. Ya, kita lihat penentangan teman-teman yang pro demokrasi terhadap undang-undang militer. Ya, apalagi undang-undang Cipta Kerja itu menjadi momentum besar sekali. Dan regulasi-regulasi yang lain yang kita tahu akhirnya memaksa institusi negara itu ikut atau campur tangan melebihi kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada mereka atau melebihi dari mandat reformasi yang ditinggalkan atau perubahan yang diinginkan dari reformasi. Nah, itu bisa terlihat tadi dari 3,3 juta sekarang jadi 1 juta. Terus apalagi statement-statement kita misalnya saya nonton podcast dari Pak Zulhas yang bilang ada berapa ya 4 juta ya yang ditarik kembali dikuasai oleh negara. Itu kan kita nggak pernah punya data di mana lokasinya perusahaan mana saja itu. Sementara kasus-kasus yang berkaitan dengan korporasi baik itu terkait dengan korupsi, suap terhadap penegakan hukum ya oleh korporasi itu hampir setiap saat terjadi dan baru saja momentum besar diputus oleh MA, kasus besar pula kan yang berkaitan dengan tata kelola sawit. Jadi ini menurutku klimaks dari problem tata kelola di industri sumber daya alam dan setuju banget kalau istilah jadi kebudayaan itu dipakai dalam melihat problem kita hari ini. Menarik ya, karena sebenarnya ada budaya impunitas gitu ya, dan Iya. itu nggak cuma di Iya, setuju. sumber daya alam gitu ya, Setuju. kita udah tahu sendiri gitu Iya. ya, dalam konteks-konteks pelanggaran HAM juga banyak sekali Iya. impunitas yang sampai hari ini Setuju banget. masih terjadi gitu ya Bang ya. Nah, kalau melihat dari situasi hari ini gitu ya, nah sejauh ini kira-kira ya, apakah moratorium itu cukup jadi solusi atau ada nggak ya solusi lain bentuknya seperti apa gitu? Apakah memang sekarang udah saatnya kita moratorium lagi gitu ya? Apalagi kan memang kalau lihat dari situasi Sumatera yang nggak bisa dipungkiri gitu ya, itu memang sangat sangat banyak gitu ya perkebunan kelapa sawit di sana. Nah, menurut Kak Uli gimana? Iya, kalau dalam konteks perbaikan tata kelola ya menurut saya moratorium saja itu tidak cukup, tapi dia harus didahului dengan proses evaluasi menyeluruh terhadap perizinan-perizinan, terkhusus misalnya yang sedang kita bahas sekarang sawit misalnya secara spesifik. Jadi perlu ada evaluasi menyeluruh izin sawit se-Indonesia agar pemerintah tahu ya dari sekian banyak dari ribuan izin sawit mana sih yang benar-benar patuh terhadap peraturan perundang-undangan kita, mana sih yang benar-benar menjalankan tata kelola sawit yang baik kalau ada gitu ya. Terus kemudian juga evaluasi itu yang akan menjadi dasar tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Misal, ketika hasil evaluasi bilang dan merekomendasikan bahwa harus ada pencabutan izin karena
perusahaan ini berkali-kali melakukan pelanggaran, berkali-kali konsesinya terbakar, atau dia berada di wilayah penting dan genting gambut kawasan hutan misalnya, maka dia harus dicabut gitu. Atau kemudian evaluasinya itu merekomendasikan untuk adanya penciutan izin karena misalnya dia bertumpang tindih dengan wilayah kelola rakyat. Sebagai bagian dari penyelesaian konflik, maka itu harus diambil. Nah, ketika kemudian itu dilakukan ya, si evaluasi tadi, pencabutan atau penciutan tadi, juga jangan lupa menagih pertanggungjawaban korporasinya. Karena kan mereka dilekatkan kewajiban untuk memulihkan kondisi wilayah atau konsesi tempat di mana mereka beroperasi gitu. Jadi penagihan tanggung jawab itu menjadi penting. Nah, setelah evaluasi, pencabutan, dan pemulihan itu dilakukan, maka terakhir adalah moratorium. Moratorium permanen kalau menurut saya. Jadi jeda saja tidak cukup menurut kami ya. Karena kita sudah terlalu banyak izin sawit. Tadi pengawas kita itu tidak cukup banyak sumber dayanya untuk bisa melakukan pengawasan. Maka moratorium permanen tuh menjadi hal yang harus diambil untuk melindungi ekosistem penting kita dan menjamin keselamatan rakyat. Penting bagi saya untuk mendudukkan ya makna dari izin. Izin itu kan sebenarnya pembatasan. Jadi fungsi izin itu untuk pengetatan, pembatasan, dan perlindungan. Kita tahu bahwa sawit itu akan berdampak besar bagi ekologis, apalagi kalau dia ditanam di kawasan ekosistem penting seperti gambut dan hutan, gitu ya. Tapi negara mau kompromi nih, oke, boleh lah ya dikasih izin, tapi kamu harus lengkapi semua prasyarat lingkungan yang ketat dan kamu punya kewajiban untuk melindungi lingkungan. Oke, kata perusahaan, diberilah izin. Tapi kan syaratnya banyak banget ya. Fungsinya apa? Untuk pengetatan gitu. Karena kita tahu si aktivitas ini pasti akan berdampak gitu. Namun kan sekarang ada pergeseran drastis dalam pemaknaan izin. Izin itu jadi sifatnya retributif. Jadi dia alat untuk menagih retribusi dari orang yang mendapatkan izin, bukan pembatasan. Jadi kalau izin tuh diletakkan dalam konteks pembatasan, maka moratorium permanen tuh harus diambil gitu. Bukan sekedar menunda-nunda aja, ini moratorium Betul. maksudnya kayak melur-melur waktu aja gitu. Iya, betul. Benar sekali. Nah, kalau menurut Bang Ari sendiri gimana, Bang? Iya, kalau saya sebenarnya yang harus dilakukan adalah penghentian penerbitan izin ya. Jadi tidak boleh ada lagi, kalau nggak salah teman-teman juga pernah bikin soal batas daya dukung daya tampung ya, teman-teman di Sawit Watch pernah mempublikasi laporan terkait daya dukung daya tampung. Jadi kita punya batas limit luasan kelapa sawit seperti apa. Dan menurut saya itu menjadi momentum untuk tidak menerbitkan izin lagi ya, stop. Dulu teman-teman CSO pernah menawarkan bahwa model yang harus dikembangkan dari dari perkebunan kelapa sawit ini adalah industrialisasi. Jadi membangun hilirisasi agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi dari kelapa sawit ini bisa benar-benar punya nilai tambahnya. Itu udah di level percakapannya untuk ekonomi dan bagaimana untuk menekan terjadinya dampak sosial yang lebih tinggi. Ya karena kan kita tahu kelapa sawit punya impact ekonomi luas, punya dampak lingkungan luas, tapi terhadap ekonominya nggak meningkat besar amat gitu ya terhadap masyarakat. Nah, yang kedua ada ide di masa di percakapan teman-teman CSO di masa lalu itu soal perkebunan rakyat. Jadi harusnya yang berkebun itu rakyat, gitu. Nah, ini kan berbeda jauh ya. Dulu itu ketika ide misalnya pembangunan kelapa sawit itu dulu kan idenya itu 20-80 untuk rakyat, terus 20 untuk si korporasi. Sekarang modelnya terbalik kan? Iya. 20 ya kalau ada ya. Iya, dan betul sekali kalau ada. Dan kami temukan misalnya di Kalteng itu nggak pembangunan 20% untuk kelapa sawit di Kalteng untuk rakyat itu belum tercapai. Dan mungkin kalau kita periksa di seluruh Indonesia belum ada yang benar-benar bangun itu 20%. Jadi ide untuk perkebunan rakyat itu justru kita dorongkan. Jadi harusnya yang menguasai di sektor perkebunan itu rakyat, bukan korporasi. Dia cukup bermain di dalam industri karena kemampuan mereka untuk membangun pasar, end produk yang mereka bisa kembangkan di situ. Jadi ini menurutku bisa menjadi ide, tapi tentu saja konsep-konsep pasar ini kan butuh otoritas negara untuk
berani mengambil keputusan besarnya. Lagi-lagi kita tahu bahwa kita belum benar-benar selesai dengan mimpi kita untuk mereformasi struktur pemerintahan kita. Iya, menarik ya, karena memang praktik-praktik perkebunan plasma sampai hari ini, aku nggak tahu ya, ada praktik baiknya nggak sih dari perkebunan plasma ini? Ada nggak yang benar-benar setidak-tidaknya 20% ya? Karena 20% ini kan minimal ya Bang ya? Ada untuk kasus-kasus perusahaan kelapa sawit di Kalteng tertentu ada. Tapi ini memang kami temukan misalnya di salah satu perusahaan ya, biar nggak mengkampanyekan mereka, itu ada di Kabupaten Seruyan, mereka memberikan bahkan ada yang lebih dari 20% sebenarnya Dari luas izinnya. dari luas izinnya ya. Jadi dikelola oleh Tapi mekanismenya gimana dok? Karena Nah, itu tanggung juga Bang. iya. Kalau itu nggak bisa, jadi tetap aja warganya lahannya ada, tapi tetap modalnya dari Dari hutang. Iya. Mungkin bisa diceritain juga ya, Oke. sebenarnya ada juga gitu ya bentuk-bentuk plasma di lapangan, tapi prakteknya juga kadang-kadang ya tadi model utangnya bisa jelasin juga gitu ya Bang. Model utang tuh maksudnya kayak gimana gitu? Oke, jadi hutang itu ada banyak mekanisme yang terjadi. Bisa alokasi, jadi lahan kelapa sawit ini banyak sekali modelnya. Yang terbaru perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah itu mengakui mereka nggak punya lahan lagi untuk bangun dari luas izin seperti yang dimandatkan. Jadi harus ada alokasi dari luar. Bisa Dari jadi luar job itu dari desanya dong. bisa jadi masuk desa tetangga dan lain-lain. Bahkan ada yang masuk dalam kawasan hutan dan akhirnya disegel oleh Satgas dan dikelola oleh Agrinas. Contoh-contoh kasus macam itu kita temukan. Nah, ada juga modelnya disediakan lahannya, tapi nanti perusahaan bisa jadi jaminan untuk hutang ke bank. Ada juga model lain, perusahaan ngambil utang ke bank, nanti didistribusikan ke si komunitas yang akan membangun. Jadi banyak sekali mekanismenya karena ini nggak diatur secara regulasi yang benar juga. Bahkan diatur secara regulasi yang benar, masih ada yang nggak bangun 20% di dalam izin mereka. Jadi memang perubahan-perubahan kebijakan ini sangat berdampak sekali, termasuk juga tadi yang boleh bilang ya, komitmen penegak hukum untuk menjalankan kewenangan mereka itu menjadi sangat penting sekali. Pada akhirnya rakyat di lapangan lah yang paling merasakan dampaknya. Iya. Pasti teman-teman Walhi udah sangat sering gitu lah ya menemukan fakta-fakta di lapangan seperti apa gitu ya, khususnya tentang konflik-konflik yang memang terjadi di sekitaran perkebunan kelapa sawit. Nah sejauh ini apa saja sih yang dampak yang ditemukan oleh teman-teman Walhi gitu ya di sekitaran perkebunan kelapa sawit? Iya, jadi kita bisa bagi dampaknya dalam 2 dimensi ya. Satu, konteks lingkungannya, kedua itu sosial masyarakatnya. Dalam konteks lingkungan misalnya, sudah hampir pasti tuh di wilayah-wilayah yang masif perkebunan monokultur sawit dalam skala besarnya, pasti kerentanan ekologisnya tuh tinggi. Banjir, longsor, kekeringan, gitu. Nah, di banyak kasus misalnya ketika kami bertemu dengan masyarakat, mereka tuh menceritakan bahwa secara nyata mereka mengalami perubahan-perubahan dari landscape ruang hidupnya. Misal sebelum ada perkebunan masuk, mereka bisa beraktivitas di sungai gitu ya, karena misalnya mereka mencuci di sana, bahkan mereka mengambil air di sana. Sungai itu menjadi tempat ruang sosial gitu ya. Ruang sosial gitu ya. Tapi kan justru di sungai-sungai dekat perkebunan monokultur sawit itu udah nggak bisa diakses lagi sungainya, karena misalnya terjadi pencemaran dari limbahnya pabrik CPO, pupuk pestisida dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka juga mengalami terjadi perubahan debit air. Sebelum ada perkebunan sawit, mereka sangat mudah mengakses air tanah gitu ya, misalnya dari sumur dan lain sebagainya. Tetapi ketika kebun sawit masif terbangun, kualitas air tanah itu sudah tidak sebaik sebelumnya gitu ya. Bahkan mereka misalnya harus menggali sumur jauh lebih dalam karena mata airnya itu juga sudah dalam banget gitu kan. Itu dalam konteks lingkungan, belum lagi bencana ekologis, banjir, longsor, pangan ya, yang sebelumnya mereka bisa hasilkan secara mandiri ketika mereka mengolah tanah, dan ketika tanahnya diambil dan diubah menjadi perkebunan sawit, mereka bergantung sepenuhnya pada pasar semua beli gitu ya.
Selanjutnya memang, dimensi, sosial ekonomi masyarakatnya, ya beban keluarga tuh jauh lebih besar karena semuanya bergantung pada pasar. Ya. Sebelumnya mereka bisa bersiasat dengan menanam tanaman, pokok sehari-hari gitu ya, sayur dan lain sebagainya. Iya, nggak harus beli, mereka bisa tanam di, Ya. kebun mereka, di depan rumah mereka, tapi kan sekarang tanah sudah tidak mereka kuasai lagi. Atau kekerasan yang dialami oleh masyarakat yang berjuang mempertahankan lingkungannya, itu lebih banyak di sektor agraria, di mana itu sektor perkebunan jadi salah satunya gitu. Jadi memang, banyak banget dampaknya terhadap bukan hanya lingkungan, tetapi juga terhadap masyarakat yang ada di sana. Iya, jadi memang sebenarnya dampaknya jadi sistematis juga ya. Jadi Benar. banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat gitu ya. Dari yang awalnya mudah gitu ya mendapatkan kebutuhan sehari-hari, terus akhirnya semuanya jadi berubah karena semuanya bergantung pada pasar. Aku mau nambah Nah, dikit, Ca. Jadi yang mau aku juga tambahin dari konteks yang Uli ingin tonjolkan atau Walhi tonjolkan tadi dalam konteks bencana ekologis, itu akhirnya impact-nya terhadap sosial jadinya. Iya, Ya. itu yang harus Bagaimana ditambahin juga. bagaimana problem ekonomi akhirnya menjadi hal yang apa namanya memboncengi ya problem itu apa namanya jadi ikut dari problem lingkungan itu orang tadi itu apa namanya akses pasarnya keterhubungan masyarakat dengan pasar akhirnya jadi Ya. terbuka lebar, kemudian rentan terhadap kekerasan Ya. gitu ya. Dan saya pikir ada banyak sekali yang kalau kita potret detil-detilnya di lapangan, dampak sosial itu begitu masif ya. Ya. Ya, kita bisa lihat misalnya saya dalam konteks tadi mungkin bagian dari dampak lingkungan. Bagaimana kalau kita bicara dalam skop yang lebih kecil dalam konteks hubungan rumah tangga? Ya, itu mungkin punya dimensi yang berbeda lagi dan Betul. punya problem yang jauh lebih kompleks menurut saya. Ya, aku pernah punya pengalaman itu, bahkan aku sepakat banget. Dimensinya itu bahkan jauh lebih dalam ya, sampai kepada relasi, dalam keluarga. Iya. Jadi waktu saya masih di Bengkulu, kami mengorganisir, satu kampung di satu kabupaten di Bengkulu gitu. Mereka tengah melawan, satu perusahaan, di mana mereka baru tahu bahwa wilayah mereka itu masuk ke dalam, izin konsesi perusahaan, setelah beberapa tahun izinnya itu dikasih oleh pengurus negara gitu. Jadi ketika mereka mau daftar PTSL, sertifikasi terhadap tanah, Ternyata ditolak. Karena ada HGU, Iya. kata si BPN-nya begitu. Akhirnya mereka, bareng sama kami pada waktu itu mengorganize, perlawanan dan, kita tahu bener ya, ketika di dalam perlawanan yang tengah berlangsung itu kan pasti fokus kita jauh lebih banyak pada perjuangannya daripada kerja-kerja dalam rumah tangganya gitu kan. Jadi si kepala desa ini, bapaknya tuh jauh lebih sibuk ngurusin perjuangan ketimbang misalnya ngurusin kerja-kerja dia sebagai, kepala desa dan urusan domestik gitu. Jadi urusan domestik kemudian ditangani oleh ibunya gitu ya, dan kemudian, mereka sering bercekcok ya, karena ibunya ngerasa bahwa, "Kenapa jadi aku semua yang men-tackle kerja-kerja domestik dan, kamu sibuk dengan kerja-kerja yang lain?" Gitu. Dan itu sempat terfikir untuk bercerai. Dan itu kejadian itu banyak loh kalau misalnya kita mau potret, jauh lebih dalam case-case atau relasi-relasi yang terdampak dari konflik agraria di perkebunan sawit gitu. Jadi sebenarnya konfliknya ini bukan cuma konflik agraria aja gitu ya, tapi Benar. konflik ini menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan yang lain yang mungkin justru lebih dalam lagi gitu ya, antara Iya, hubungan betul. personal atau hubungan antar keluarga itu juga semakin merugikan. Betul, Itu juga betul. disebabkan oleh kekerasan yang sebenarnya diciptakan oleh negara juga gitu kan ya. Iya. Dan menarik Setuju juga Bang, banget. sebenarnya kan ada juga konflik sosial yang juga akhirnya berdampak ke antar masyarakat juga gitu ya. Seperti yang Oke. kita tahu, misal di dalam konteks Kalimantan Tengah gitu ya, soal plasma kan akhirnya itu jadi permasalahan yang juga cukup berlarut-larut ya Bang ya. Iya. Dan banyak sekali kekerasan mungkin juga bisa diceritakan bentuk-bentuknya kayak apa gitu yang di Kalimantan. Iya, dalam beberapa waktu tahun terakhir, kalau baca statement dari kepolisian, khususnya di Polda, mereka cukup terlihat ya, sepertinya kewalahan ya menghadapi bagaimana tingginya angka
teman-teman sana menyebut perlawanan, tapi oleh kepolisian dianggap sebagai aksi pencurian terhadap buah sawit. Ya, mereka menyebut apa garo, ya kan. Tapi kalau kita periksa, ini punya asal muasal problem struktural di masyarakat, khususnya di pedesaan. Orang-orang ini adalah di masa lalu, khususnya yang didampingi oleh teman-teman di Kalimantan Tengah ya, seperti Walhi, itu punya problem karena perampasan tanah di masa lalu yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah, baik itu di level daerah maupun di level nasional. Akhirnya problem ini menahu, ya, meninggalkan amarah di masyarakat. Ditambah tadi yang Uli bilang, proses-proses untuk melakukan penegakan hukum itu nggak pernah dilakukan, khususnya perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban mereka untuk membangun plasma. Yang mereka lakukan adalah sesimpel melakukan perlawanan. Ya caranya untuk bertahan hidup, ya mengambil buah, gitu. Yang mereka anggap itu ditanam di tanah saya. Kami mewawancara beberapa orang bikin statement macam itu, sesimpel itu. Pada akhirnya kalau kita lihat kasus penangkapan terhadap petani di Kalimantan Tengah itu kan tinggi banget. Iya. Bahkan 2023 kami mengadvokasi teman-teman ya soal satu orang ditembak almarhum Giji akibat melakukan perlawanan, melakukan pendudukan terhadap lahan di perusahaan di Kalimantan Tengah ya, PT HNDP, dan akhirnya ditembak oleh kepolisian gitu ya, tertembak oleh aparat kepolisian. Jadi dan kasusnya sudah berjalan gitu ya. Jadi ini kita bisa lacak sebenarnya asal muasal kemarahan, perlawanan hingga berdampak terhadap kestabilan politik di daerah itu. Jadi ini bisa sangat meluas. Mungkin itu bisa terlihat juga bagaimana di Papua yang berencana akan diperluas untuk industri kelapa sawit, dan kemarahan itu semakin kita bisa potret kan. Dan saya kira publik punya kemampuan menilai, dan kalau kita lihat kampanye di media sosial ya itu tinggi banget. Jadi ini jadi semacam alarm buat aparat penegakan hukum yang Uli mention tadi, ini problemnya menjadi budaya. Setuju banget. Dan juga bagaimana terhadap kecepatan, juga empati dari aparat, dari pemerintah kita ya, punya empati untuk melihat problem-problem yang muncul ini. Itu menurutku hal yang paling penting. Iya, ini menarik banget ya, karena sebenarnya sekarang ini ada yang lagi iri juga nih karena nggak kebagian spotlight. Karena sebenarnya kan masyarakat sekarang udah bisa menilai sendiri gitu ya, apa sih langkah pemerintah sejauh ini, kayak penanganan banjir gitu ya. Akhirnya warga bantu warga, tapi pemerintahnya malah iri gitu kan. Menganggap saingan ya. Malah menganggap saingan. Ya, sebenarnya kan DPR tuh DPR. ya kita kan sama-sama punya empati ya. Iya. Dan kita bukan tanggung jawab kita sebenarnya, Betul. justru tanggung jawab negara. Betul. Dan sebenarnya harusnya pemerintah juga bisa ya kalau mau ya gimana caranya bisa punya empati yang sama, jangan cuma spotlight aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik banget gitu ya, tadi bicara juga soal konflik sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit ini. Tadi Kak Uli juga udah ngebahas ya soal dampak-dampak lain gitu ya di masyarakat seperti apa. Nah, tapi kita akan ngebahas itu selanjutnya di episode selanjutnya. Yap. Kita bakal ulik lagi tentang perkebunan kelapa sawit ini, dan mungkin nanti kita akan bahas juga ya soal pembiayaannya tuh seperti apa, siapa sih nih yang membiarkan proyek-proyek ini berjalan dengan dana-dana yang cukup besar gitu ya. Jadi teman-teman, kita akan balik lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton Took Over episode ke-7 ini. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Bye.